Shalom Bapak Ibu Saudara, memasuki minggu terakhir di bulan April, tentunya banyak hal yang sudah kita alami, segala masalah, segala tantangan. Tetapi kita mau percaya Tuhan masih menyertai saya dan saudara hingga saat ini, amin. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita mau siapkan hati kita mau bersyukur karena kasih karunia Tuhan, kita masih bisa beribadah bersama-sama. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan, saat ini kami bawa kehidupan kami di hadapan-Mu, kami percaya Engkau hadir di setiap kehidupan kami mau menyembah-Mu Tuhan, Allah yang menjadi sumber pengharapan kami, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Apapun yang terjadi, kita mau tetap memuji Tuhan dan berkata, Tuhan Engkau baik, sungguh baik. Mari kita angkat pujian ini, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan lagu ini dari Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu Bapa, ku sembah, ku sembah. Selalu
Yesus sangat teramat baik bagi kehidupan kita, amin. Kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Di dalam hidup ini hanya Engkaulah Tuhan yang terutama. Kita mau angkat satu pujian ini yang terutama. Terutama di dalam hidup ini.
sembah kami, ini kepercayaan kami Tuhan. Kiranya sembah kami dan pujian kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Amin. Hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Amin. Kita mau percaya di keadaan apapun, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan, dan kita mau menyadari kebaikan Tuhan. Kami mau mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Angkat pujian ini sama-sama, kecaplah dan lihatlah. Sambil bertepuk tangan, sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau puji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Kecaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Siapa memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kita mau menikmati pujian ini sambil bersuka cita. Kita mau katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus teramat baik. Mari kita nyanyikan lagu ini, Tuhan Yesus baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Kita akan satu pujian, Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah bernamaku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik.
amat baik, amin, dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita fokuskan pikiran kita fokuskan hati kita. Tuhan, Kau selalu ada di setiap musim kami dan kami mau melangkah dengan iman. Kami tidak takut karena Engkau selalu berserta kami. Terima kasih Tuhan, kita mau satu pujian ini. Yesus memberiku kemenangan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan kami Tuhan. Engkau meneguhkan
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali pada pagi hari ini, kita beribadah secara online di tempat kita masing-masing. Untuk itu saya mengajak kita semua, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan dengar dan yang kita akan renungkan bersama-sama. Untuk itu mari kita mempersatukan hati kita untuk kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami menyatukan hati kami di tempat kami masing-masing untuk kami bersama-sama berdoa untuk kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan baca dan kami akan renungkan dan juga yang kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi pendengaran kami, mengurapi hati dan pikiran kami untuk kami boleh menangkap setiap firman Tuhan yang kami akan dengar. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah dan bersabdalah bagi setiap kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau tutup bungkus hamba-Mu, urapi hamba-Mu secara khusus, sehingga firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kami. Ini kami umat-Mu, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah dan berfirmanlah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mempersiapkan hati kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 28. Mari kita bersama-sama membuka dan membaca Roma 8 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, dan saya akan memberikan tema bagi kita semua pada pagi hari ini dengan tema percayalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk kita tetap mengimani, untuk kita tetap percaya bahwa Allah turut campur tangan dalam segala sesuatu yang kita alami saat ini. Mungkin Bapak Ibu dalam pandangan manusia ini sesuatu yang buruk. Tapi saya percaya, saya yakin sesuatu yang buruk dalam pandangan manusia belum tentu buruk dalam pandangan Allah. Sesuatu yang baik dalam pandangan Allah belum tentu baik dalam pandangan manusia. Tetapi dalam segala sesuatunya, baik itu yang buruk maupun yang baik, Allah dapat menyatakan kebaikannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk kita tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan melihat ciri-ciri umat Allah yang tetap percaya kepada Allah, tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akan melihat ciri-ciri umat Allah yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Yaitu yang pertama Bapak Ibu, ciri-ciri umat Allah yang percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu tetap memiliki pengharapan. Yaitu Bapak Ibu, kita bisa melihat di ayat yang ke-18 di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Yaitu Paulus mengatakan di ayat 18-nya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus memberikan suratnya kepada jemaat di Roma untuk memberikan pengharapan kepada jemaat di Roma, sekalipun dalam keadaan yang menderita, sekalipun hidup di dalam penderitaan, bahwa ada kemuliaan Allah yang Allah akan nyatakan bagi mereka, bahkan juga bagi kita yang saat ini sedang mengalami masa-masa yang sulit. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, milikilah pengharapan kepada Allah. Pengharapan kita yaitu pengharapan bahwa penderitaan yang saat ini kita alami itu akan berlalu, dan kita akan menyambut kemuliaan Allah yang Allah sediakan
di dalam Yesus Kristus, yaitu kemuliaan yang Allah akan nyatakan di dalam hidup yang kekal, bahkan juga di dalam janji-janji Allah yang Allah sudah nyatakan di dalam Yesus Kristus. Untuk itu mari sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang percaya di dalam penderitaan kita saat ini, kita percaya bahwa penderitaan saat ini itu sifatnya sementara, dan kita akan menyongsong dan kita akan menyambut masa depan yang penuh pengharapan. Kita akan menyambut kemuliaan Allah, yaitu hidup di dalam damai sejahtera, sukacita yang Allah akan limpahkan bagi kita semua. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kemuliaan yang Allah sediakan ini bagi kita orang-orang yang percaya itu juga dirindukan oleh orang-orang di luar sana. Segala makhluk merindukan kemuliaan ini. Artinya kemuliaan yang dimiliki, pengharapan yang dimiliki oleh anak-anak Allah itu pun juga dirindukan oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Kita bisa melihat di ayat 19-nya dikatakan di situ, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dikatakan di situ segala makhluk merindukan pengharapan yang ada di dalam diri anak-anak Allah. Artinya pengharapan ini juga dirindukan oleh segala makhluk. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan pengharapan ini pergi dari diri kita, tapi kita tetap harus pegang pengharapan ini, yaitu pengharapan bahwa penderitaan yang saat ini kita alami Tuhan akan lalukan dan kita akan hidup di dalam kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, janganlah berhenti berharap dan tetaplah percaya kepada Allah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kita juga percaya bahwa penderitaan yang kita alami saat ini pasti akan berlalu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu ada dua hal yang membuat kita sangat berharap bahwa situasi saat ini akan berubah dengan baik. Yang pertama yaitu di dalam 2 minggu ini kita bisa melihat bahwa jumlah kesembuhan daripada kematian diakibatkan daripada virus corona itu lebih banyak yang sembuh daripada yang mati. Tetapi ini tidak berhenti sampai di sini. Kita pun harus tetap berharap kepada Allah bahwa kematian di Indonesia ini akan berhenti. Dan juga yang kedua Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Kartini, yaitu di tanggal 21 April. Dan kita sangat ingat sekali dengan buku daripada R.A. Kartini, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini pun seperti memberikan isyarat bagi kita, memberikan pengharapan bagi kita bahwa sesuatu yang gelap akan berlalu dan kita akan menyongsong masa depan, hari yang cerah, hari yang penuh pengharapan, yaitu terbitnya terang. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini ada saatnya kita akan menghadapi gelapnya malam, tetapi ada saatnya juga kita akan menghadapi terangnya siang. Untuk itu janganlah berhenti berharap. Sebagai umat Allah, saya mengajak kita semua untuk kita tetap percaya kepada Allah, berharap kepada Allah. Jangan berhenti berharap, jangan sampai pengharapan kita hilang, bahkan jangan sampai pengharapan tidak kita miliki sama sekali. Untuk itu mari saya mengajak kita untuk kita tetap percaya kepada Allah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu, ciri daripada umat Allah yang percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu akan senantiasa berdoa kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kita dalam situasi kondisi saat ini, seharusnya ini menjadi momen, kesempatan bagi kita untuk kita semakin giat lagi menyampaikan doa-doa kita, seruan doa kita, dan pengharapan kita kepada Allah. Dalam situasi seperti ini seharusnya kita semakin intim berkomunikasi dengan Allah. Seharusnya kita semakin bersandar kepada Allah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah melalui seruan doa-doa kita yang kita panjatkan setiap hari. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa di dalam dunia ini ada penderitaan yang kita alami
karena iman kita, yaitu iman kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita mengalami suatu penderitaan. Tetapi ada juga penderitaan yang kita alami, namun penderitaan yang sifatnya secara umum. Artinya semua orang bisa mengalami penderitaan ini. Dan saya percaya juga Bapak Ibu bahwa penderitaan kita saat ini bukanlah penderitaan kita saja, tetapi penderitaan segala makhluk yang ada di dunia ini. Yaitu orang-orang, semua orang-orang yang ada di dunia, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Yaitu mengalami penderitaan yang sangat berat. Dan saya merindukan untuk kita semua di dalam penderitaan yang kita alami saat ini, kita jangan berhenti berkomunikasi dengan Allah. Kita jangan berhenti berdoa kepada Allah. Seperti dikatakan di ayat 22, di situ dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengharapan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Di sini dikatakan kita mengeluh dalam hati kita. Artinya Bapak Ibu, mari kita tetap, sekalipun kita dalam penderitaan, kita mengeluh dan kita sampaikan keluhan-keluhan kita itu kepada Allah melalui doa-doa kita. Jadi situasi momen seperti ini harusnya semakin membuat kita semakin giat berdoa kepada Allah. Semakin membuat kita dekat dengan Allah dan semakin kita intim berkomunikasi dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita umat yang percaya kepada Allah. Situasi saat ini tidak boleh membuat kita semakin jauh daripada Allah. Jangan sampai komunikasi kita terputus dengan Allah. Bahkan dalam keadaan sulit seperti ini, mungkin kita sudah susah mengungkapkan doa-doa kita kepada Allah. Namun kita janganlah berhenti berdoa kepada Allah. Karena kita percaya bahwa Roh Allah akan menuntun kita, akan menolong kita, membantu kita untuk kita menyerukan doa-doa kita kepada Allah. Yaitu Bapak Ibu di sini dikatakan di ayatnya yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin kita sudah menyampaikan doa-doa kita kepada Allah, bahkan juga tidak terucapkan lagi melalui mulut bibir kita, tapi melalui firman Tuhan ini dikatakan bahwa Roh Allah sendiri membantu, menolong kita untuk kita menyampaikan keluhan-keluhan dan juga doa-doa kita kepada Allah. Untuk itu janganlah berhenti berseru kepada Allah, janganlah berhenti berdoa kepada Allah. Tetaplah nyatakan doa-doamu di hadapan Allah dan tetaplah percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti bangsa Israel ketika mereka mengalami penindasan yang berat daripada orang Mesir, mereka dikatakan berseru dan berdoa kepada Allah, dan di situ dikatakan Allah mendengar seruan mereka dan menolong mereka melalui pimpinan daripada Musa. Bahkan juga Bapak Ibu yang terkasih, Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia, ketika ada di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Allah ketika dia harus menghadapi pergumulan berat, yaitu menghadapi pergumulan, yaitu ketika dia harus diperhadapkan, yaitu dengan kematian di kayu salib. Di situ dikatakan Yesus berdoa dengan sangat-sangat bergumul, dengan begitu beratnya, karena dia akan menghadapi penderitaan, yaitu penderitaan mati di kayu salib. Harusnya ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita semua. Ketika kita menghadapi sesuatu yang sukar, bahkan sesuatu yang pahit sekalipun, bahkan sesuatu yang buruk sekalipun yang kita alami saat ini, seharusnya ini membawa kita senantiasa semakin giat berdoa kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah, semakin bersandar dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, untuk itu saya mengajak umat Allah yang saat ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk kita boleh sama-sama tetap percaya kepada Allah, untuk kita tetap berdoa kepada Allah bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang saat ini kita alami. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang kedua dari ciri orang yang
tetap percaya kepada Allah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dari ciri orang yang percaya kepada Allah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu akan tetap hidup di dalam kasih. Akan tetap hidup di dalam kasih. Artinya penderitaan yang kita alami saat ini tidak membuat kasih yang ada dalam diri kita menjadi dingin. Allah akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kasih itu tetap ada di dalam diri kita. Terutama kasih kita kepada Allah yang kita nyatakan melalui kasih kita kepada sesama kita. Mari jangan berhenti berbuat kasih kepada sesama. Apalagi dalam situasi kondisi saat ini, banyak orang yang mengalami kesulitan demi kesulitan. Bahkan kalau kita bisa melihat di berita demi berita, kita bisa melihat informasi-informasi, yaitu banyak orang yang mengalami kesulitan akibat wabah yang saat ini terjadi. Banyak orang yang mengalami kesulitan untuk bekerja. Banyak orang yang di PHK. Banyak orang juga yang mengalami kelaparan. Bahkan sampai mengalami kematian karena kelaparan dan juga stres karena menghadapi situasi saat ini. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai umat Allah tunjukkan kasih kita dengan kita menolong dan kita meringankan beban mereka, yaitu sesama bergandengan tangan untuk menolong satu dengan yang lain, menunjukkan kasih kita, yaitu kasih yang kita miliki dari Allah kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan kasih itu lalu dalam diri kita. Jangan biarkan kasih Allah dingin dalam diri kita. Untuk itu kita tetap memiliki kasih, yaitu kasih yang Allah berikan, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita harus mengasihi Allah seperti Allah telah mengasihi kita, yaitu dengan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk memberikan keselamatan bagi kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari tunjukkan kasih kita seperti di dalam pembacaan nats kita di awal tadi, yaitu di ayat yang ke-28. Kita kembali membaca di ayat 28. Di situ dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya Allah telah memanggil kita. Saya percaya bahwa Allah merencanakan kita untuk kita mengasihi satu dengan yang lain, untuk kita menunjukkan kasih Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Sekalipun dengan penderitaan saat ini, kita harus menunjukkan kasih Allah bagi sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini dengan satu ilustrasi, yaitu Bapak Ibu, dalam situasi kondisi saat ini kita dihimbau untuk kita diam di rumah saja. Suatu saat Bapak Ibu ada suatu rumah yang dihuni oleh seseorang yang bernama manusia. Di dalam rumah itu juga selain ada manusia, di situ juga ada kasih, iman dan pengharapan. Suatu saat berkunjunglah ke tempat si manusia ini, yaitu ke rumah dari si manusia ini. Berkunjunglah, dan yang berkunjung ini bernama si takut. Ketika si takut ini berkunjung, mengetuk pintu rumah daripada si manusia, dan manusia ini membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan si takut masuk ke rumahnya. Dan beberapa hari tinggallah si takut di rumah itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih? Beberapa hari kemudian si takut membunuh kasih, kemudian membunuh iman, dan selanjutnya juga membunuh pengharapan. Dan terakhir si takut pun membunuh manusia. Sehingga semua yang ada di rumah itu pun mati karena ada si takut yang membunuh mereka semua. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui ilustrasi ini kita belajar untuk kita waspada, untuk kita berhati-hati supaya kasih, iman dan pengharapan kita jangan sampai mati karena rasa takut yang ada saat ini. Untuk itu kita tetap mendekatkan diri kepada Allah, kita tetap membiarkan Allah untuk Allah diam di dalam diri kita, supaya kasih, iman dan pengharapan dalam diri kita tidak mati, bahkan diri kita pun tidak mati karena rasa takut. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk tetap percaya kepada Allah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan Allah mau bagi kita umat yang percaya kepadanya, Allah mau kita menunjukkan
kasih kita kepada semua orang. Allah mau kita tetap menyatakan iman kita melalui doa-doa kita. Allah mau kita tetap memiliki pengharapan bahwa Allah akan melewatkan masa sukar ini dan akan menunjukkan kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengar boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Amin. Tibalah kita pada akhir ibadah kita hari ini. Tuhan, inilah hidup kami, inilah hati kami bawa di hadapan-Mu, bukan dengan kuat kami, bukan dengan gagah kami, tapi karena kebaikan-Mu. Engkau Allah yang besar Tuhan, mari kita angkat pujian ini, Tuhan yang besar. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah
Kita bersyukur karena ibadah kita sudah selesai, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita juga sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa dalam surga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Kiranya pujian kami menyenangkan hati Tuhan, dan firman Tuhan yang kami dengar benar-benar mengajar kami ya Tuhan, untuk tetap percaya dan berdoa bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Ajar kami ya Bapa untuk tetap memelihara iman percaya kami, untuk tetap memelihara pengharapan kami dan kasih kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan memberkati untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta, tambah si Hombing yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan tambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanannya. Bapak dalam surga, saat ini kami menyerahkan untuk segenap jemaat GPI Ephata Cibinong yang saat ini ya Tuhan sedang bergumul dalam ekonominya, sedang bergumul dalam kesehatannya, sedang bergumul dalam setiap permasalahan pribadi lepas pribadi. Tuhan kiranya turut campur tangan, bahkan di tengah wabah yang seperti ini, kami tetap percaya dan berpengharapan bahwasanya Tuhan senantiasa tetap menolong kami, Tuhan memperhatikan kami. Tuhan, kami berdoa untuk wabah COVID-19 yang saat ini sedang dihadapi kami semua, bahkan seluruh Indonesia. Tuhan kiranya turut campur tangan memberkati dan mengurapi untuk setiap tenaga medis. Berikan perlindungan dan kekuatan kesehatan yang prima daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap kami di seluruh lapisan masyarakat untuk kami boleh senantiasa bekerja sama dengan pemerintah. Kami boleh menjaga jarak, kami boleh senantiasa menjaga kebersihan kami. Dan kami bersama-sama mendengarkan himbauan pemerintah, dan kami juga tetap berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya masa-masa ini akan segera berlalu. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu. Tuhan berikan pengharapan bagi setiap kami yang mungkin saat ini sedang berputus asa. Tuhan berikan pertolongan pada setiap kami yang saat ini merasa terhimpit dan sesak. Tuhan berikan jalan keluar, dan Tuhan berikan kesehatan pada setiap kami jika kami masih harus keluar rumah untuk bekerja. Tuhan tolong beri pertolongan, Tuhan beri perlindungan, Tuhan beri kekuatan pada setiap kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk segenap jajaran di pemerintahan dari presiden hingga RT RW. Berikan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan mereka boleh senantiasa memberikan keputusan yang terbaik, memberikan kebijakan yang terbaik, agar wabah atau masalah apapun yang dihadapi di negeri ini senantiasa boleh berlalu. Ini kami dengan segala keberadaan kami ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Sinode GPI AI Ephata di seluruh Indonesia, dari Salatiga hingga seluruh pelosok Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Surya Kusuma, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kebijaksanaan, dan Tuhan tambahkan umurnya ya Bapak, kesehatannya ya Tuhan, kesejahteraan kepada keluarganya ya Tuhan, segenap keluarganya dan juga anak-anak rohani yang diasuhnya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh GPI AI di Indonesia. Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan pribadi lepas pribadi, dalam setiap perjuangan pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menolong setiap hamba-hamba Tuhan-Mu ya Bapa. Berikan kekuatan, berikan pengharapan, berikan iman yang teguh, iman yang kuat untuk menggembalakan setiap jemaat-jemaat yang dipercayakan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa turut campur tangan. Ini kami dengan segala permasalahan dan pergumulan kami, ini kami dengan pengharapan kami kepada-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau turut campur tangan, Engkau menolong dan memberikan jalan keluar pada setiap kami tepat pada waktunya. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami akan menerima berkat yang disampaikan daripada hamba-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah beribadah kepada Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita sudah menyampaikan seruan doa kita kepadanya. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu
mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.